pekan depan. Silakan untuk kelompok 10 saya langsung share screen-nya ya, Muhammadiyah dan Gerakan Ekonomi ya. Silakan di sini dari kelompok 10 ya, ada Mbak Risma dan kawan-kawan. Silakan siapa dulu yang berbicara? Saya, Pak. Ya, monggo. Mbak Kuswatun Baik. Hasanah. Ya. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya. Berikut adalah teman-teman saya, ada Mbak Risma, ada Mbak Silvi, dan ada Mbak Handini. Slide selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya, Pak. Nah, saya akan membaca tentang awal berdirinya Muhammadiyah. Awal berdirinya Muhammadiyah merupakan pergerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar yang bergerak demi tercapainya masyarakat utama adil, makmur, sejahtera sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebesar-besarnya. Banyaknya dari masyarakat Islam saat ini tidak mampu membuat Muhammadiyah untuk terus mengembangkan dan memperbaiki ekonomi anggota dan umat, di mana pada saat era globalisasi saat ini, ekonomi liberalisme dan kapitalisme telah berkembang sehingga membuat masyarakat merasa tertekan. Hingga pada saat ini masyarakat kita yang kehidupannya menengah ke bawah merasa hidupnya susah. Pada saat inilah peran Muhammadiyah sangat diperlukan sebagai organisasi besar untuk ikut serta dalam perekonomian dan memberatkan umatnya dengan fasilitas dan media yang dimiliki dapat digunakan untuk bergerak dalam bidang ekonomi demi mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya yang bernama Mbak Handi. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sendiri artinya merupakan garis besar perjuangan yang dimana kita mengandung pemikiran yang merupakan tuntunan, pedoman, arah berjuang. Isi dari kita sesuai dengan dasar dan tujuan Muhammadiyah, serta menunjukkan situasi masa dalam suatu periode. Pada umumnya, suatu kita bersifat pembinaan, kepemimpinan, dan bimbingan untuk berjuang bagi para anggota Muhammadiyah. Berikut merupakan beberapa isi kita dari 9 pertanyaan pokok kita. Yang pertama, Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebijakan dan kemaslahatan, menjauhi kemudaratan dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan beradaban. Yang kedua, Muhammadiyah memilih perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui wirausaha, pembinaan, atau pemberdayaan masyarakat, guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Silvi. Muhammadiyah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial organisasi seperti Muhammadiyah yang pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan guna mencapai tujuannya. Di samping itu, kegiatan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan semakin membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Muhammadiyah memiliki aset atau sumber daya yang dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha. Dan untuk mencapai semua itu, maka diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai visi misi. Program pembinaan umat Muhammadiyah sejak dahulu fokus kepada wirausahawan reformis yang merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi.
Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah membina ekonomi melalui 3 jalur, yakni 1. Mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi Muhammadiyah. Yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Gerakan ekonomi Muhammadiyah dapat disajikan dengan beberapa poin, yakni mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan perkuatan ekonomi umat, mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat yaitu Baitul Mal wa Tanwil, BPR Syariah, dan lain-lain. Sharing dalam berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Risma. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Sejajar dengan perkembangan Muhammadiyah yang pesat, di balik itu semua juga menghadapi tantangan dalam diri Muhammadiyah sendiri, sehingga diperlukan introspeksi bagi seluruh jajaran Muhammadiyah. Kelemahan tersebut antara lain, terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengolahan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. Lalai dalam menjaga milik sendiri, tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha, dan kurangnya pembinaan. Kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah apa adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. Tidak tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri, serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah. Kurang solid dan konsolidasi gerakan. Kurang atau lemahnya komitmen, pemahaman, pengkhidmatan terhadap misi serta kepentingan persyarikatan. Lanjut, Pak. Ya, silakan. Model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Model gerakan ekonomi Muhammadiyah perlu mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya Muhammadiyah. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Namun, kapasitas perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais telah merumuskan 4 hal, yakni 1. Mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang presentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. 2. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memperdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. 4. Mengembalikan gerakan ekonomi Muhammadiyah dengan memperdayakan atau memberikan peluang untuk lebih kreatif bagi para pelaku ekonomi Muhammadiyah dan memberikan dampak yang lebih positif bagi Muhammadiyah dan warganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan yang mau memperlihatkan wajahnya, terutama kelompok yang tadi presentasi. Untuk kelompok lain yang ingin mempresentasikan dulu ketika hanya di e-learning, ya, nanti bisa minta untuk pertemuan yang akan datang, karena untuk pertemuan yang akan datang seperti saya sampaikan tadi adalah penjelasan dari saya. Masih ada 2 materi. Yang pertama adalah materi tentang Muhammadiyah dan politik, lalu yang terakhir adalah perkembangan Muhammadiyah sekarang. Silakan Rizky, Wildan, Ahmad Alfan, Arbia, Rasulun, bagus. Saya hitung 1, Mbak Risma ya. Saya hitung 1, 2, Puswaton. 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi.
Ini supaya ini hadir ada 28. Memang ini jumlahnya berapa? 29 ya? Apa? Seluruhnya ya. Hitung 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk tugas individu. Jadi yang dikirimkan nanti cukup linknya saja ya. Bukan videonya ya, linknya saja Anda upload di YouTube atau di Google Drive. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.